Hai, aku Zia, dosen yang sedang lanjut studi di University of Queensland. Ya, hari ini aku barusan selesai bimbingan ya, dan kebetulan beberapa hari yang lalu menemani beberapa calon awardee dari Beasiswa Indonesia Bangkit untuk mempersiapkan wawancara. Dan aku dapat inspirasi untuk membuat konten ini ya, untuk menolong teman-teman yang sedang mempersiapkan wawancara supaya bisa lebih matang dan yakin gitu. Semoga bermanfaat. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi saya share screen supaya tetap apa ya, on point gitu ya, apa yang saya presentasikan gitu. Ya, jadi teman-teman, ketika kita mau wawancara itu kalau bisa kita punya strategi atau metode. Nah, kebetulan hari ini saya akan memperkenalkan metode STAR karena menurut saya STAR itu simple ya metodenya dan insya Allah bisa diikutin teman-teman. Langsung aja ya. Ya, jadi hari ini kita akan mendiskusikan pemahaman alur wawancara khususnya di BIB-LPDP, kemudian tips penting agar lolos, teknik STAR, apa itu STAR dan bagaimana untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan metode STAR, dan juga simulasi pertanyaan serta alternatif jawaban, serta hal-hal yang perlu kita hindari ketika wawancara. Langsung aja. Ah, ini dia ya. Nah, jadi teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ketika teman-teman udah lolos di administrasi dan juga skolastik, teman-teman akan memasuki yang namanya tahap wawancara. Untuk apa sih? Kan sudah ada nih, CV sudah ada, proposal udah ada, ngapain diwawancara? Ini sebagai proses untuk mengkonfirmasi ya apa yang teman-teman tuliskan dalam CV, apa yang teman-teman tuliskan dalam proposal, seberapa relevan dengan rencana studi, kontribusi, dan lain sebagainya. Dan juga dari wawancara ini ada beberapa pertanyaan ya psikologis untuk menguji seberapa resiliensi teman-teman, berapa besar motivasinya, dan bagaimana karakter teman-teman, apakah teman-teman dirasa layak untuk bisa mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Dan juga menilai pemahaman terkait nilai-nilai keagamaan dan sosial. Karena kita dari Kemenak, nah jadi pertanyaan terkait moderasi beragama itu insya Allah pasti ada gitu. Nah, jadi tim wawancara ini adalah akademisi atau dosen sesuai bidang studi ya. Kalau kemarin pengalaman saya 2 kali ikut wawancara itu semuanya dosen di bawah Kemenak. Yang pertama itu dosen UIN Sunan Ampel dan juga UIN Makassar. Kemudian di yang kedua itu adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah dan juga dosen Triple IU atau UIII ya. Nah, kemudian mereka adalah selain dari perwakilan Kemenak, saya berasumsi bahwasanya mereka juga punya pengalaman mewawancara beasiswa LPDP karena nama-nama tersebut itu cukup familiar ya di kalangan teman-teman yang pernah ikut wawancara LPDP. Mereka pastinya adalah praktisi dan juga tokoh masyarakat. Kemudian panelnya itu terdiri dari 2 interviewer ya. Beda dengan LPDP yang 3, tapi mereka juga punya beberapa pertanyaan terkait karakter, terutama seperti kegagalan terbesar, kesalahan terbesar, tantangan terbesar, dan lain sebagainya. Durasinya 30 menit, tapi waktu itu karena saya udah kesorean ya, saya diwawancara kurang dari 15 menit saat itu. Makanya mengetahui metode STAR itu sangat penting, terutama kalau misalnya teman-teman hanya diwawancara dalam durasi yang pendek gitu ya. Itu supaya tetap tepat sasaran itu bagaimana. Nah, metode STAR ini membantu teman-teman untuk tetap terstruktur kayak gitu. Nah, ini beberapa tips lolos wawancara ya. Teman-teman harus confident, harus percaya diri dan tenang. Kuasai isi proposal dan universitas tujuan, perkuat narasi kontribusi ke Indonesia, pahami konteks keagamaan dan moderasi, latihan dengan metode STAR, dan pahami, bukan menghafal. Karena bisa jadi pertanyaannya itu dalam bentuk yang lain, walaupun maksudnya sama, begitu ya. Nah, itu teman-teman harus terbiasa. Jadi jangan menghafal ya. Jadi teman-teman harus pahami betul ya seperti apa teman-teman pribadinya, proposalnya, universitas tujuannya, dan juga rencana kontribusinya.
Hal yang perlu dihindari adalah tidak siap menjelaskan topik riset. Karena proposalnya baru dibikin seminggu sebelum deadline, kemudian belum benar-benar matang. Nah, ini perlu dihindari. Apakah boleh mengubah proposal ketika wawancara? Nggak apa-apa, asalkan proposal yang baru ini lebih matang. Begitu ya. Kemudian hanya fokus pada ranking. Nah, ini jangan ya teman-teman. Teman-teman harus menjelaskan juga terkait supervisor, research group, atau apapun yang bisa mendukung rencana studi dan juga rencana riset serta kontribusi teman-teman di masa depan. Kemudian jangan menjawab bulat atau berputar-putar. Nah, makanya kita harus pakai metode STAR ini. Dan juga ada kata-kata yang meremehkan diri sendiri seperti saya hanya oh biasa aja kok Bu atau Pak. Nah, itu tuh jangan. Jadi buat kesan bahwasanya kalian itu percaya diri dan kalian tuh layak untuk beasiswa ini gitu. Oke. Ah, selanjutnya, jangan pilih jawaban yang terlalu normatif ya. Jadi pilih jawaban yang personal. Jawaban yang benar-benar itu adalah kalian, itu adalah diri kalian. Dan tunjukkan aksi nyata yang sudah kalian lakukan sebelumnya yang relevan dengan seandainya itu adalah kontribusi masa depan saat ini sudah ngapain aja, kayak gitu. Nah, ini dia metode STAR ya. Metode STAR itu adalah akronim dari S, situation, jelaskan konteksnya atau peristiwanya, kemudian task, apa peran atau tanggung jawab kita, kemudian A itu action, apa yang kita lakukan secara spesifik, dan result, apa hasil dari apa-apa yang kita lakukan tadi. Langsung aja ya, kita coba simulasi. Pertama, perkenalkan diri Anda. Nah, kalau menggunakan metode STAR, berarti perkenalkan, saya Maziatul Muslimah, merupakan dosen di UIN Syekh Wasil. Saya mengajar mata kuliah terkait pedagogi bahasa Arab. Di Prodi, saya juga berpengalaman mengevaluasi kurikulum agar relevan dengan perkembangan terkini. Dan saya ingin mengembangkan desain kurikulum yang relevan dengan SDG Point 4. Saya juga telah menerbitkan beberapa artikel terkait desain kurikulum SDG Point 4 dan insya Allah riset PhD saya terkait kebijakan kurikulum bahasa Arab. Jadi semua elemen dari STAR ini terlampaui. Ah, enak kan gitu. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa memilih universitas ini? Situasinya bagaimana? Saya membutuhkan universitas dengan riset kebijakan pendidikan bahasa. Kemudian tasnya, maka dari itu saya mencari profesor yang banyak meneliti bidang tersebut. Actionnya, alhamdulillah saya menemukan Profesor Obed Hamid di University of Queensland yang banyak meneliti terkait bidang ini. Kemudian resultnya, saat ini alhamdulillah saya telah mendapatkan dukungan dari calon supervisor dan telah mendapatkan conditional LOA misalnya. Seperti itu. Atau kalau misalnya baru kontak ya nggak apa-apa, apapun resultnya bisa diceritakan. Kemudian kontribusi setelah studi. Nah, situasinya saat ini bagaimana sih? Apa gapnya? Nah, ini kita ceritakan. Saat ini Bapak Ibu banyak institusi pendidikan Islam, utamanya di kajian prodi pendidikan bahasa Arab, itu belum adaptif terhadap Sustainable Development Goals nomor 4. Dan saya ingin menjadi bagian dari reformasi kurikulum berbasis riset dan nilai global. Oleh karena itu, saya berupaya bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan Guru nantinya setelah mendapatkan gelar PhD. Hasil yang saya inginkan adalah peningkatan kualitas pendidikan Islam agar lebih kontekstual dan relevan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini ya, pertanyaannya mungkin bukan kegagalan terbesar, bisa jadi kesulitan terbesar atau kesalahan terbesar. Nah, apapun itu, tujuan dari pertanyaan ini adalah bagaimana kita reflektif terhadap kegagalan, kesalahan, ataupun kesulitan itu. Nah, situationnya bagaimana? Oh ya, kemarin itu saya cerita dikit ya. Ketika mentorship, saya bilang jangan sampaikan kegagalan wawancara sebagai kegagalan terbesar. Tapi menurut saya nggak apa-apa setelah saya merefleksi setelah mentorship itu. Itu kan yang penting bagaimana kita overcome situasi itu kan. Jadi ini saya pakai ya sebagai contoh. Nah, situationnya adalah saya sempat gagal pada wawancara BIB LPDP tahun lalu. Saya menyadari saat itu proposal saya belum kuat.
dan kontribusi saya belum terukur. Akhirnya saya mencoba mengevaluasi, saya berdiskusi dengan teman-teman yang telah lulus PhD, juga beberapa profesor yang memiliki keahlian di bidang tersebut, dan mencoba untuk meningkatkan kualitas proposal dan pengalaman saya. Dan insya Allah tahun ini saya optimis lulus dari wawancara BIB-LPDP karena saat ini proposal saya sudah lebih fokus dan lebih matang. Misalnya kayak gitu. Jadi lebih enak kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait moderasi beragama. Nah, ini biasanya nanti pertanyaannya tuh punya pengalaman nggak tentang moderasi beragama gitu. Kalau saya tahun lalu tuh kayak gitu pertanyaannya. Nah, ini bukan jawaban saya, tapi ini menjadi alternatif saya rasa. Jadi saat itu situasinya sebagai anggota organisasi Remaja Masjid Al-Akbar Surabaya, saya sering sekali mendengar debat antar organisasi terkait perbedaan mazhab, misalnya kayak gitu. Kemudian saya ingin menjadi mediator diskusi sebagai anggota organisasi keagamaan remaja yang cukup besar di Surabaya saat itu. Akhirnya, saya mencoba forum dialog dan diskusi terbuka tentang moderasi yang dikenal sebagai sinergi dakwah. Dari situ, anggota dari berbagai organisasi saling menghargai dan mulai banyak menyelenggarakan dialog kepemudaan. Begitu. Jadi tetap STAR. Nah, teman-teman silahkan ya, nanti dilatih teknik STAR ini terus-menerus, supaya ketika kita mendapatkan pertanyaan, apapun itu, kita sudah tahu tahapannya. Situation, task, ya, STAR ya, situation, task, action, dan resultnya seperti apa. Seperti itu. Jadi, khususnya untuk teman-teman yang PhD, kuasai isi proposal, kemudian tujuan studinya apa, tujuan kontribusinya apa, ya. Dan ketika bicara tentang kontribusi, jangan lupa katakan saat ini itu sudah apa yang dilakukan supaya eh, reviewer itu mendapat gambaran, oh dia sudah pernah melakukan kegiatan yang mengarah ke sana gitu. Jadi itu tidak akan sulit lagi di masa depan. Dan jadilah diri sendiri yang jujur dan berdampak. Karena kalau misalnya kita copy paste jawaban orang lain, kurang personal itu biasanya reviewer bisa mensense ya, bisa merasa ini kok kurang genuine ya jawabannya gitu. Jadi pilihlah jawaban yang itu memang kita banget gitu ya, personal, jujur dan berdampak. Ingat, kamu bukan hanya cari beasiswa, kamu sedang menyiapkan masa depan Indonesia. Oke, itu aja ya untuk konten hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi, bisa drop komen di bawah. Saya terbuka ya dengan diskusi buat sama-sama dengan calon awardi. Oke, Maan aja. Semoga sukses, semuanya lancar-lancar. Syukran. Terima kasih. Oh iya, satu lagi saya lupa. Untuk peserta interview luar negeri, interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Kalau saya gitu, saya full English yang kedua. Yang pertama sempat separuh-separuh ya, Indonesia Inggris dan ternyata nggak lolos. Kemudian di eh, interview kedua saya ubah strategi, saya full English dan alhamdulillah lolos. Karena menurut saya ketika kita menjawab full English itu terlihat lebih siap kan untuk kuliah ke luar negeri kayak gitu. Oke, mana aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.